tulis ulang dengan gaya bahasa Bapak Ibu sendiri. Nanti saya berikan komentar bagi yang menuliskan di chat. Jadi saya berhenti berbicara sebentar selama 1 atau 2 menit ya, 2 menit lah kira-kira 2 menit. Jadi coba Bapak Ibu pilih satu kalimat yang ada di situ. Kemudian coba Bapak Ibu tuliskan dengan gaya bahasa Bapak Ibu. Saya berhenti berbicara dulu ya, 2 menit. Baik, saya lihat di sini Pak Sudibyo sudah menyampaikan sesuatu di sini. Teori yang dikemukakan Durkheim mengenai pola-pola kehidupan beragama menjadi kerangka acuan dalam penelitian ini. Di sini kalau saya lihat Pak Sudibyo masih terlalu mirip dengan kalimat yang ada di sini. Jadi bahayanya kalau ini dimasukkan ke Turnitin, ini bisa dianggap plagiasi masih. Jadi hati-hati karena di sini hanya dihilangkan kata oleh, kemudian di sini pola-pola dasar diganti menjadi pola-pola kehidupan. Di sini prosesnya itu masih terlalu apa ya? Kalau kita katakan di sini masih terlalu mirip. Jadi kemiripannya itu masih sangat besar dengan kalimat yang ada. Di sini ada Pak Kadek Yudi Murdana. Penelitian mengambil teori mengenai pola-pola dasar kehidupan beragama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Durkheim sebagai kerangka acuan penelitian. Bagus, ini cukup bagus. Jadi saya bisa memberikan saran misalnya penelitian ini. Jadi kalimat yang digunakan inilah penelitian ini menggunakan teori pola-pola dasar kehidupan beragama.
penelitian ini menggunakan teori pola-pola dasar kehidupan beragama, koma, sebagaimana yang dikemukakan oleh Durkheim, koma lagi, bisa di sini, dan dijadikan sebagai kerangka acuan dalam penelitian. Ya, penelitian ini menggunakan kerangka acuan yang dikemukakan oleh Durkheim mengenai pola-pola kehidupan beragama. Ya, boleh. Ini penelitian ini menggunakan kerangka acuan. Jadi penelitian ini bukan menggunakan kerangka acuan. Penelitian ini jadi sebagai kerangka acuan. Jadi kalau pendapat saya di sini bisa digunakan sebagai kerangka acuan penelitian ini. Jadi sudah tidak terlalu mirip ya. Jadi sebagai kerangka acuan. Jadi di sini kan penelitian ini menggunakan kerangka acuan yang dikemukakan oleh Durkheim. Jadi yang dikemukakan oleh Pak Sudibyo ini. Jadi bisa dimulai dengan sebagai kerangka acuan penelitian ini, digunakanlah teori Durkheim mengenai pola-pola kehidupan beragama. Bisa. Nah, kerangka acuan dari penelitian ini bisa ditambahkan misalnya kerangka utama yang menjadi acuan penelitian ini adalah teori Durkheim. Teori yang dimaksud adalah mengenai pola-pola dasar kehidupan beragama. Nah, ini dipecah menjadi 2 kalimat. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alternatif. Jadi, kerangka acuan utama dari penelitian ini adalah teori Durkheim. Adapun secara spesifik, teori Durkheim yang digunakan adalah mengenai pola-pola dasar kehidupan beragama. Jadi di sini kan ada strateginya ya. Jadi ada strateginya. Ada caranya adalah bagaimana kita mengolah, jadi membolak-balik kalimat tersebut ya, membolak-balik kata-kata yang ada di kalimat tersebut, atau kalimat tersebut dipecah menjadi 2 kalimat, menggunakan kata hubung, menggunakan kata ganti. Jadi tidak hanya menggunakan sinonim. Jadi hati-hati kalau kita melakukan parafrase, itu kan saya lihat di YouTube itu banyak misalnya cara-cara melakukan parafrase. Jadi cara pertama, mencari sinonim. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat menjebak. Jadi kalau terjebak dengan strategi mencari sinonim, maka yang terjadi adalah ketika kita menggunakan sinonim, kita hanya mengganti 2 atau 3 kata, maka kemiripan dari tulisan yang ada dengan tulisan si penulis, itu bisa kita terjebak dalam proses plagiasi masih. Jadi cara yang paling bagus tadi, misalnya kalimat yang panjang tadi kita pecah menjadi 2 kalimat. Nah, ini akan menjadi bagus. Saya lihat lagi ada dari Julie. Dengan berpedoman pada teori Durkheim, penelitian terkait dengan pola-pola dasar kehidupan dilakukan. Jadi ini hanya perlu perbaikan pada struktur kalimat ya. Saya lihat Bapak Ibu sudah paham. Jadi sudah paham cara parafrase. Ini ada parafrasenya yang bagus. Dengan berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Durkheim. Dengan berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Durkheim, penelitian ini mengeksplorasi ide-ide mengenai pola-pola dasar kehidupan beragama. Bisa seperti itu. Jadi sebagai acuan dalam kajian teori, digunakanlah pendapat Durkheim. Kalau di sini ya, Pak Rahula, Ibu Rahula atau Pak Rahula, maaf. Jadi sebagai acuan atau sebagai teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah pendapat Durkheim. Pendapat tersebut secara khusus berkaitan dengan pola-pola dasar kehidupan beragama. Jadi di sini memang sebenarnya letaknya adalah pada gaya bahasa atau teknis, secara lebih teknis itu adalah bagaimana cara kita menuliskannya di dalam kalimat yang lebih baik. Jadi perbaikan pada kalimatnya. Pada dasarnya Bapak Ibu sudah tahu, ya, sudah tahu caranya. Dan satu hal yang ingin saya tekankan adalah jangan hanya melakukan pencarian sinonim. Jadi kalau kita melakukan pencarian sinonim, ada kemungkinan kita masih memiliki hasil Turnitin check itu masih akan menghasilkan kemiripan yang cukup besar. Pola-pola dasar ini terakhir dari Sunter ya. Saya akan lanjut. Pola-pola dasar kehidupan beragama yang dikemukakan oleh Durkheim akan menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Di sini kalau saya lihat penggunaan kata akan.
penggunaan kata akan menjadi suatu masalah karena penelitian ini sudah dilakukan. Jadi jangan menggunakan kata akan di situ. Ya. Baik, SMP Mawar merupakan pusat atau merupakan lokasi penelitian mengenai pola-pola dasar kehidupan beragama. Ya, bagus ini Rinaldi. Jadi bisa disempurnakan saja. Jadi sudah dapat idenya, tinggal diperbaiki, diedit kalimatnya. Jadi ini prosesnya sudah dapat. Artinya kita sudah dapat proses penulisan, karena penulisan dan pengeditan itu berbeda. Jadi tinggal diedit. Kalau saya membaca, kalau saya jadi Mitra Bestari, ini seperti ini ya. Jadi kita bisa latihan di sini melihat bagaimana melakukan parafrase yang baik. Nah, sepertinya di sini saya dapat pesan your internet connection is unstable. Mudah-mudahan masih bisa terdengar. Saya lakukan cek ulang. Apakah Bapak Ibu masih bisa mendengar saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Ya. Mudah-mudahan lancar ya sampai selesai. Nah, kalau kita sudah dapat gaya bahasanya, gaya bahasa itu penting. Jadi kalau kita menulis supaya tidak membosankan, gaya bahasa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi secara teknis, pengembangan gaya bahasa inilah yang perlu kita lakukan di dalam mendapatkan hasil akhir, yaitu tulisan yang tidak membosankan. Karena kalau kita kembali kepada contoh saya tadi, kalau menurut saya juga ya, paragraf yang pertama ini agak membosankan. Kenapa paragraf pertama ini membosankan? Karena terlalu teknis. Dan kita biasanya menemukan tulisan-tulisan yang teknis seperti ini adalah pada laporan-laporan yang memang sudah punya format yang sangat baku. Seperti skripsi, tesis, disertasi, ya apa boleh buat kita terus mengikuti pola seperti ini. Tapi ketika kita menulis tulisan kreatif atau menulis di jurnal, itu kan tidak mesti harus seperti ini. Dan banyak jurnal-jurnal bagus sekarang, jurnal-jurnal bereputasi, mereka tidak menghendaki tulisan itu seperti ini lagi. Jadi tidak teknis seperti ini. Tapi mereka lebih cenderung menginginkan yang modelnya seperti paragraf yang kedua. Nah, inilah yang menjadi motivasi saya ketika saya menulis. Saya mengusahakan bahwa gaya bahasa yang saya gunakan itu seluas mungkin, bisa menyampaikan informasi yang diinginkan oleh pembaca, dengan gaya bahasa yang tidak terlalu kaku. Jadi kita tetap mengacu pada pengerjaan tulisan ilmiah, tapi pesan-pesan yang kita gunakan itu menggunakan bahasa yang membumi, istilahnya. Karena banyak jurnal-jurnal ilmiah yang bagus atau penulis-penulis yang bagus, yang ahli di bidangnya, mereka tidak menggunakan bahasa-bahasa yang membumi, tapi seolah-olah bahasa ilmiah yang jauh di planet lain. Ya. Nah, inilah yang menjadi sesuatu kekhawatiran bahwa proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang harusnya nanti menjadi sesuatu yang praktis bisa berfaedah bagi masyarakat umum itu tidak tersampaikan. Karena pembaca biasanya tidak akan membaca jurnal jika dia bukan seorang dosen, seorang ilmuwan, atau seorang peneliti. Tapi yang kita harapkan sekarang ini kan jurnal ilmiah itu juga menjadi suatu konsumsi yang bisa dibaca oleh masyarakat banyak, sehingga informasi yang ingin kita sampaikan itu berfaedah, ya, bermanfaat. Dan apa yang kita tulis di jurnal itu bisa diolah ulang menjadi tulisan populer, misalnya untuk diterbitkan di buletin, di majalah, ataupun di koran, dengan menggunakan bahasa yang lebih membumi, bahasa yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat banyak. Nah, di sini ketika kita memulai menulis, apa yang harus kita tulis? Kalau saya memberikan saran, karena saya penulis spontan, dan tentu saja teman-teman di sini ada juga yang sifatnya adalah penulis yang sangat terstruktur, tidak spontan, kita bisa menulis apa saja di sini. Jadi hal yang paling penting di sini sebenarnya menurut saya adalah menulis kerangka atau struktur tulisan dulu. Kalau misalnya belum punya ide sama sekali, tulis saja struktur atau kerangkanya. Jadi struktur atau kerangkanya ini tidak mesti struktur atau kerangka akhir. Jadi apa yang mau saya masukkan di pendahuluan? Ya, tulis saja poin-poinnya. Apa yang mau saya masukkan di kerangka teori? Apa yang saya sudah tahu? Apa yang saya belum tahu? Nah, ini ditulis saja dulu. Dan tidak mesti harus dalam bentuk paragraf.
Bisa dalam bentuk kalimat atau kata-kata saja, ditulis saja kerangkanya. Jadi kerangka itu dilihat, dibaca ulang, disempurnakan, ditulis ulang. Nah, ketika kita membaca, tidak hanya membaca, tapi ketika kita selesai membaca atau pada saat proses membaca, kita menemukan hal-hal yang penting, segera ditulis. Jadi catat hasil membaca. Kalau saya biasanya begitu, saya catat sesegera mungkin. Ketika hasil membaca saya, kebetulan ini ada hubungannya dengan proyek yang sedang saya kerjakan. Atau mungkin akan bermanfaat bagi proyek saya ke depan, saya segera tulis. Tulis di mana? Tulis di pinggir bukunya boleh, tulis di kertas terpisah boleh, ambil HP langsung diketik juga boleh, di mana saja. Jadi catat saja, tulis saja hasil membaca kita. Jadi mau dalam bentuk parafrase boleh, tapi kalau parafrase biasanya saya tidak kasih keterangan lagi, karena saya tahu itu kalimat saya. Tapi kalau misalnya saya kebetulan belum punya mood untuk membuat parafrase, saya kutip, maka saya akan beri keterangan halamannya. Maka kalau ada keterangan halaman, saya tahu bahwa itu adalah kalimat yang saya ambil saja dari buku. Belum saya parafrase. Nah, di sini untuk membedakan. Jadi ini kiat atau strategi saya. Ya. Kalau strategi saya biasanya kalau ada kode halamannya, misalnya P40, berarti ini bukan kalimat saya. Kalau tidak ada kode P40, berarti ini sudah kalimat saya, kalimat parafrase. Biasanya begitu, saya membedakannya seperti itu. Nah, strateginya itu kembali kepada Bapak Ibu, kembali kepada teman-teman di sini, bagaimana mencatat hasil membaca. Memo untuk ide yang muncul, ini biasanya bagus, itu kalau ada warna-warni, memonya taruh aja di atas meja, dimanapun kita bisa menulis. Kalau saya itu selalu ada kertas di mana-mana, dari dapur sampai ke kamar itu ada kertas, ada pulpennya juga saya sediakan. Jadi kalau kebetulan idenya muncul, saya tulis saja. Kemudian nanti memonya saya tempelkan di tempat yang memang saya sediakan. Nanti ketika ada waktu, baru saya rapikan memo itu. Saya masukkan ke dalam bank ide-ide saya. Kalau masih belum bisa menulis, buat gambar-gambar, peta konsep. Ya, buat cabang-cabang, ranting-ranting, skema-skema, gambar-gambar tertentu, diberi kata-kata saja. Dan hal yang penting ini adalah ketika kita membaca jurnal atau apapun, anotasi atau catat di pinggir bacaan itu. Jadi pas kita menemukan sesuatu yang penting, garis bawahi atau stabilo, kemudian ide kita sendiri berhubungan dengan apa yang kita garis bawahi itu dicatat atau dianotasi. Nah, disinilah letak bagaimana kita memulai. Jadi apa yang ditulis sebenarnya? Kadang-kadang kan ada pertanyaan, saya mau menulis apa sih? Ya, kalau misalnya cara saya mengatasi kebuntuan berpikir ya seperti itu, membaca. Ambil jurnal, ambil tulisan, ambil buku. Kadang-kadang saya baca buku juga tidak terstruktur. Ambil buku, saya bolak-balik, kayaknya saya lebih cocok baca bab ini. Saya baca saja bab itu. Saya adalah tipikal pembaca yang tidak membaca buku itu dari cover ke cover. Saya biasanya membaca, saya beli bukunya, saya skimming daftar isinya. Oh, kayaknya saya lebih tertarik saat sekarang ini saya mau baca bab 7. Saya baca aja bab 7. Setelah bab 7 saya letakkan bukunya. Besok-besok kalau saya mau baca lagi, saya balik ke buku itu, mungkin saya bacanya bab 3. Jadi saya tidak selalu terstruktur, kecuali misalnya itu adalah buku fiksi. Kalau buku fiksi kemungkinan saya akan baca semua dari awal sampai akhir. Ya. Kalau bukunya itu adalah non-fiksi, biasanya saya baca secara acak. Dan kadang-kadang tidak saya baca semua. Karena memang ada hal-hal yang tertentu saya merasa sudah tahu, pernah baca di buku lain, atau saya baca beberapa halaman, ini kayaknya idenya mirip-mirip amat dengan yang lain, maka saya lewat-lewati saja. Nah, di sini letaknya bagaimana kita mengikat informasi yang kita dapatkan dari membaca sebelumnya dengan membaca selanjutnya. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan membaca supaya bisa cepat, ya tadi, diikat dengan ini, kerangka tulisan, catatan hasil membaca, memo, maka semua itu akan tetap kekal di dalam ingatan kita. Ketika kita butuhkan, ketika kita perlukan, ide-ide itu bisa diambil saja dimanapun. Jadi dia tidak akan hilang. Nah, ini yang saya lakukan. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh teman-teman juga. Nah, pada akhirnya nanti tentu saja ide-ide yang acak tadi, puzzle-puzzle tadi, saya satukan. Karena puzzle saya harus bisa buat dia menjadi gambar. Jadi kepingan pemikiran dari catatan-catatan yang acak tadi, saya rangkaikan menjadi satu untayan yang utuh. Nah, supaya untayan itu utuh, ini kalau kita bicara dari segi gaya bahasa, struktur bahasa, atau kemampuan berbahasa, ini ada macam-macam. Keterampilan berbahasa ini ada macam-macam. Dan kebetulan yang ingin saya sampaikan di sini, dan saya berikan contoh, ini ada 5. Jadi kita bisa ambil kutipan atau petikan.
setelah kita baca bukunya 20-an halaman misalnya, artikelnya 20-an halaman, bukunya 200-an halaman, kita ringkas menjadi 2 atau 3 paragraf. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan kemungkinan summary atau ikhtisar tadi bisa bermanfaat suatu hari nanti ketika kita menulis. Nah, dan ketika kita menulis di jurnal artikel ataupun pemikiran kita harus berpikir, apakah saya mau membuat suatu paragraf yang sifatnya deskripsi, eksplanatif, argumentasi, sintesis, atau perpaduan dari model-model seperti ini. Ada deskripsi dan eksplanasi dipadukan, ada argumentasi dan sintesis dimasukkan dalam satu paragraf. Ini harus dipikirkan. Tapi di sini saya pisah-pisah dan saya berikan contoh. Tentunya kalau untuk menghasilkan satu tulisan jurnal ilmiah yang bagus, biasanya kita tidak hanya memisah-misahkan ini, tapi dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Tapi bisa saja satu jurnal artikel atau satu artikel yang kita tulis, itu modelnya memang lebih banyak dominasi deskripsi saja. Atau jurnal yang kita tulis itu hasilnya memang papernya itu paper argumentasi saja. Jadi itu bisa macam-macam, ya, bisa macam-macam atau bisa perpaduan. Nah, di sini saya masuk ke contoh. Misalnya ketika saya menulis, ini adalah paper saya yang saya presentasikan di konferensi internasional pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang. Kemudian paper ini diminta untuk diproses, mau dimasukkan ke jurnal atau proceeding, tapi masih dalam proses. Dan saat itu saya memikirkan tentang ide bagaimana saya mau menggali cara mengembangkan nasionalisme dan semangat kewarganegaraan di kalangan masyarakat Tiongkok, melalui acara TV. Nah, jadi idenya adalah tentang itu. Nah, ketika saya memulai tulisan, ini adalah paragraf pertama pada tulisan tersebut. Nah, apa yang saya gunakan di sini? Ini adalah saya mengutip mentah-mentah sebuah puisi. Karena memang kebetulan puisi ini bisa menjadi inspirasi yang bisa saya ikat dengan data yang saya miliki pada tulisan saya selanjutnya. Dari tiga klip video acara tersebut yang ada hubungannya dengan bagaimana meningkatkan proses penguatan nasionalisme pada masyarakat Tiongkok melalui acara TV. Nah, di sini saya mengutip sebuah puisi yang berjudul Jiangnan. Ya, Jiangnan. Nah, saya kutip, saya letakkan di sini, saya terjemahkan, kemudian puisi ini saya ulas sedikit. Saya beri komentar. Nah, ini adalah salah satu strategi yang bisa kita gunakan ketika kita mau menulis. Jadi ketika kita mau menulis, tulisan kita itu ada hubungannya dengan bagian tertentu dari tulisan yang pernah kita baca, apakah itu puisi, apakah itu cerita, apakah itu pernyataan dari seseorang yang terkenal, kita bisa ambil ini sebagai pembuka dari tulisan kita. Yang nantinya bisa menarik minat pembaca untuk tahu lebih banyak. Jadi apa sih Jiangnan? Apa sih pentingnya Jiangnan bagi masyarakat dalam konteks masyarakat Tiongkok? Kemudian apa hubungannya puisi tentang Jiangnan ini dengan nasionalisme dan kewarganegaraan? Kebetulan di sini saya menjelaskan bahwa di sini kan ceritanya tentang Jiangnan. Kemudian puisi tentang Jiangnan ini kan bercerita tentang ada teratai. Jadi ada teratai di tengah, kalau ini kita pahami itu teratai di tengah di tengah danau. Kemudian di balik-balik teratai itu banyak sekali ikan-ikan berenang di situ ya. Ikan-ikan itu berenang kemana saja ya, ke segala arah. Tapi sebenarnya apa makna di balik cerita ini? Makna di balik puisi ini ketika ditelusuri, bagi yang tahu tentang kajian sastra, sebenarnya yang diungkapkan oleh penulis puisi tentang Jiangnan ini bukanlah tentang ikan dan tentang
teratai tadi. Teratai ini menyimbolkan suatu daerah yang sangat subur. Sedangkan ikan-ikan ini menjadi suatu simbol dari masyarakat yang hidup secara dinamis, harmonis di daerah yang subur dan memiliki pemerintahan yang sangat baik di sini. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diketahui dan dihubungkan dengan narasi atau penjelasan mengenai kewarganegaraan dalam hubungannya dengan 3 acara lainnya, 3 data yang saya miliki tadi. Jadi di sini saya menggunakan kutipan, ya, kutipan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu bisa menggunakan metode atau cara ini untuk menulis. Jadi ini bisa menarik minat pembacanya. Jadi tidak langsung mulai dengan sesuatu yang berat. Oh, kewarganegaraan adalah berdasarkan teori, menurut pendapat dari profesor ini, ya, kewarganegaraan, atau memulainya dengan suatu perdebatan. Itu kan sesuatu yang sangat rumit untuk dipahami ketika kita membuka suatu paper, ya, paper yang sangat ilmiah. Jadi supaya dia menarik, bagaimana kalau kita menggunakan sesuatu yang lebih berhubungan langsung dengan kehidupan kita. Dari puisi ini dijelaskan. Di bawah ini kan dijelaskan tentang apa itu Jiangnan, kemudian apa itu ikan-ikan ini, kemudian teratainya merupakan simbol dari apa. Ini adalah yang pertama, contoh yang pertama. Ini tulisan yang lain. Tulisan ini belum dipublikasikan di jurnal, tapi sudah dipublikasikan di Instagram. Ya. Kebetulan terima kasih kepada Bu Latifah yang sudah membantu saya untuk mempublikasikannya. Ini kebetulan saya membaca sebuah cerita pendek. Tapi kalau dikatakan cerita pendek, tidak pendek-pendek juga, karena sekitar 5.000 karakter, huruf Cina, ya, huruf Tiongkok, ya, huruf Mandarin. Jadi setelah dibaca, saya menemukan sesuatu yang menarik dari cerita ini. Jadi cerita ini utuh. Dan ini cukup bagus untuk menjadi satu kajian mengenai kerukunan hidup beragama dan memperkenalkan cara dan pola kehidupan beragama di Tiongkok untuk di Indonesia. Karena selama ini kan pandangan masyarakat Indonesia adalah Tiongkok itu komunisme, mereka tidak beragama. Tapi yang saya ingin ubah mindset-nya ini adalah saya mau memberi informasikan kehidupan beragama itu ada di dalam kehidupan keluarga-keluarga di Tiongkok. Dan ini bisa dilihat dalam kehidupan nyata, dan kehidupan nyata ini sudah kemudian juga diolah menjadi sebuah cerita, dan cerita ini memiliki pesan, ya, memiliki pesan. Jadi kalau untuk kajian sastra, ini bisa digunakan. Jadi saya membuat ikhtisar. Jadi kebetulan ini belum ditulis, jadi supaya saya mengingatnya saja, saya membuat satu ringkasan. Jadi tulisan yang 5.000 kata dalam bahasa Mandarin ini saya ringkaskan dalam 2 atau 3 paragraf. Saya tuliskan dalam bahasa Indonesia supaya saya mengingatnya. Jadi ini adalah salah satu contoh paragraf yang saya tulis berkaitan dengan cerita tersebut. Jadi ceritanya panjang, kemudian saya ambil intisarinya saja supaya saya tidak lupa. Jadi ketika saya ingin menelusuri lebih teliti, saya bisa baca ulang cerita itu. Tapi cerita ini tidak akan lupa, ya. Tidak akan dilupakan oleh saya karena sudah saya ikat di dalam memori saya dan juga di dalam bank data saya, bank data ide saya. Nah, ini adalah contoh paper lain. Paper lain di sini deskripsi. Jadi di sini saya menggunakan deskripsi. Kebetulan ini adalah penelitian bahasa. Ini penelitian bahasa. Saya mengajar bahasa Indonesia di Tiongkok. Jadi di sini saya terlibat percakapan dengan mahasiswa mengenai apa itu becak. Jadi becak di Indonesia ternyata dipahami tidak sama dalam pemikiran mahasiswa di Tiongkok. Karena di sini saya perlu mendeskripsikan kepada pembaca saya, pembaca jurnal. Jadi ini sudah publikasi juga di jurnal. Jadi bagaimana saya menjelaskan ketika saya mengajar mahasiswa saya mengenai kata becak. Sederhana ya, hanya mengajarkan kata becak. Kalau misalnya saya hanya mau mengatakan, pokoknya anak-anak ini dihafalkan, ini gambarnya, ini becak di Indonesia. Becak di Indonesia. Ayo ulangi, becak, becak, becak. Jadi setelah itu mereka harus mengingat. Tapi di sini yang menarik ini adalah ketika kita mengajar di kelas, karena ini adalah kelas mahasiswa, ya, karena tingkatannya sudah mahasiswa, maka kita tidak hanya bisa menyuapi mereka. Yang terjadi ini adalah ada suatu proses interaksi ketika
kita menjelaskan mengenai kata becak tadi, karena mereka punya repositori atau kemampuan berpikir yang dihubungkan dengan bahasa ibunya, yaitu bahasa Mandarin tadi. Jadi di sini dijelaskan ketika saya mengatakan becak adalah salah satu kendaraan tradisional yang ada di Indonesia. Lalu saya menggunakan bahasa Inggris karena waktu itu kan mahasiswanya masih tahun pertama ya. Tahun pertama mereka belum terlalu mahir berbahasa Indonesia, jadi dicampur, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi ketika mereka mendengarkan kata becak ini, dalam asumsinya ada rodanya 3, maka yang mereka hubungkan itu adalah rickshaw yang ada di Tiongkok. Dan ini tentu saja rickshaw yang ada di Tiongkok, atau kalau kita lihat rickshaw yang ada di dalam kamus bahasa Inggris, tentu konsep ini akan langsung tidak berhubungan dengan kata becak tadi. Maka ini ada proses interaksi antara saya dengan mahasiswa yang kemudian saya jelaskan kepada pembaca saya. Bagaimana sih saya membuat mahasiswa saya mengerti tentang konsep becak, dan becak itu berbeda dengan Sannunche, Puyang dan Yangche, tidak sama, bukan juga Huangbao-che. Jadi mereka harus bisa paham karena konsepnya berbeda, dan ini adalah becak yang ada di Indonesia. Dan di sini modelnya lebih ke deskripsi dari percakapan yang terjadi. Jadi di sini ada deskripsi, ada eksplanasi. Jadi saya menjelaskan, kemudian saya menggambarkan proses di dalam kelas. Jadi ketika saya menjelaskan konsep becak di dalam kelas, kemudian saya menjelaskan mengapa mahasiswa memahaminya seperti ini, dan saya memahaminya seperti ini, dan bagaimana kami negosiasi sehingga kita bisa mencapai pengertian yang sama, lalu konsep becak itu bisa dipahami mereka sesuai dengan yang saya kehendaki, dan sesuai dengan konsep becak yang sebenarnya, dan tidak salah dimengerti lagi. Ya. Tidak hanya becak, jika ingin baca paper ini sebenarnya bisa lihat di ResearchGate, itu bisa di-download. Ada kata tempe dan kata guri juga. Jadi ada 3 kata yang menurut saya cukup unik berkaitan dengan bahasa Indonesia yang sangat sulit untuk bisa dipahami oleh pengujar bahasa non-Indonesia. Jadi tidak hanya orang Tiongkok, ya, tidak hanya orang-orang di Tiongkok, ya, di negara lain juga mereka sulit memahami kata becak, tempe, dan guri. Jadi coba dipikirkan Bapak Ibu, ya, teman-teman semua, kenapa ketiga kata ini agak sulit untuk dipahami. Nah, ada lagi argumentasi di sini. Nah, kalau di sini saya menggunakan model argumentasi. Jadi kenapa saya menggunakan argumentasi? Karena di sini saya memposisikan diri saya. Saya mengevaluasi mahasiswa saya dengan menggunakan, saya mengevaluasi diri saya menggunakan evaluasi yang diberikan oleh mahasiswa melalui survei online. Menurut saya ini efektif. Tapi saya tahu bahwa banyak penelitian di luar negeri, khususnya di Amerika, mengatakan mereka tidak menyukai evaluasi yang diberikan oleh mahasiswa kepada dosen, karena menurut mereka bias. Banyak hal yang tidak dikemukakan secara jujur oleh mahasiswa ketika mengomentari dosennya melalui survei online. Tapi di sini saya memberikan argumen bahwa survei online yang dimaksud oleh para peneliti tersebut adalah survei online yang diselenggarakan oleh institusi. Jadi misalnya kampus menyelenggarakan program, kemudian kan setelah selesai 1 semester, kampus itu mengharuskan dosen mengharuskan mahasiswa mengevaluasi dirinya. Lalu evaluasi itu disampaikan ke kampus. Kampus nanti menyampaikan ke dosen. Nah, ini yang diklaim oleh para penulis mengenai survei online diberikan oleh mahasiswa tidak efektif. Nah, survei online yang saya berikan di sini adalah survei yang saya buat sendiri, saya sampaikan sendiri kepada mahasiswa, dan mahasiswa menyampaikannya kembali kepada saya. Dan saya berharap mereka melakukannya dengan jujur. Nah, ini adalah 2 jenis survei yang berbeda, dan bagaimana evaluasi yang diberikan mahasiswa itu sebenarnya benar-benar bisa membantu saya untuk memperbaiki program pengajaran yang sudah saya berikan. Nah, di sini saya menyusunnya menjadi sebuah paper deskripsi argumentasi. Jadi ada deskripsi data yang saya peroleh dari survei, kemudian ada argumentasi juga yang memperdebatkan antara pendapat saya dengan pendapat penelitian-penelitian sebelumnya yang memang kontradiksi dengan penelitian ini. Tapi saya berusaha menyajikannya dalam model yang tidak menolak argumen mereka. Jadi
tapi mengatakan bahwa argumen mereka tidak beralasan karena prosedur yang saya lakukan itu berbeda dengan yang mereka maksudkan dengan survei online atau evaluasi yang diberikan oleh mahasiswa, karena evaluasinya modelnya berbeda. Nah, ini adalah sintesis. Sintesis itu artinya ketika kita menulis, itu tidak dikutip-kutip saja, tapi dijadikan satu, dan model sintesis seperti inilah yang lebih banyak diterima oleh jurnal-jurnal bereputasi internasional. Jadi kita tidak memulai lagi dengan kata menurut Felder dan Brand, bla 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 bla, kemudian ditegaskan oleh Brown bahwa hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bonwell, Eisen, dan Brown mengenai model-model seperti ini, sepertinya itu sudah agak usang ya, walaupun memang masih bisa kita terapkan untuk hal-hal tertentu, tapi kita harus benar-benar paham bahwa model ini sangat membosankan. Kita bisa membayangkan kalau papernya, bagian kajian pustaka atau bagian lainnya, semuanya isinya seperti itu, menurut-menurut, jadi menurut ini, berdasarkan pendapat ini, ditegaskan oleh ini. Nah, ini modelnya menjadi kutipan-kutipan yang tidak bermodel sintesis. Nah, sementara jurnal-jurnal sekarang ini menghendaki bahwa ketika kita menulis, kita mengekstrak ide tersebut dan membuat sintesis, dan kalimatnya itu mengalir seperti ini. Jadi ketika diterapkan di kelas, metode belajar aktif dapat menggunakan berbagai strategi instruksional selain dari melihat, mendengarkan, dan mencatat penjelasan guru. Ini adalah pendapat dari Felder dan Brand yang saya parafrase. Kan? Kemudian kalimat ini dihubungkan dengan kalimat sebelumnya. Teknik penerapan belajar aktif, seterusnya. Dan ini bisa ditelusuri melalui dua sumber, jadi Brown dan CELT. Nah, di sini saya mensintesis dua ide tersebut dan saya masukkan ke dalam satu kalimat di sini, tapi kalimat saya sendiri. Tapi idenya bersumber dari dua bacaan tadi. Dan inilah yang kita sebut sebagai proses sintesis. Ya, proses sintesis. Jadi saya coba ganti dulu screen sharing ini. Misalnya saya berikan ide, ada artikel lain ya, yang bisa saya jadikan contoh. Kalau misalnya kita mau menulis sintesis, ya, sintesis dari bahan seperti ini. Misal. Agak kecil ya. Jadi misalnya saja, saya menemukan dari website Minnesota State bahwa yang dimaksud dengan successful online learner adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di Fairmont State University ada 10. Lalu dari College Value Online itu ada 5. Jadi supaya ini tidak membosankan, dan yang kita khawatirkan Minnesota State, ada 7 kriteria dari pembelajar daring yang berhasil. Ketujuh kriteria tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, Fairmont State University menegaskan ada 10 kriteria. Adapun ke 10 kriteria tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ditegaskan pula oleh College Value Online ada 5 karakteristik pembelajar daring yang sukses, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hasilnya tidak berbentuk sintesis. Dan ini jelas bagi saya sangat membosankan. Kalau saya mitra bestarinya, itu akan mendapatkan komentar yang sangat menyakitkan dari saya. Jadi bagaimana supaya sintesis itu bisa terjadi? Nah, kalau sintesis itu mau kita lakukan, maka kita baca dengan teliti apa yang dikemukakan oleh Minnesota State, Fairmont State, dan College Value. Ini kan ada yang sama. Nah, hal-hal yang sama ini bisa dikelompokkan. Nah, hal-hal yang tidak sama ini ditaruh di bagian belakang. Kemudian kita narasikan dengan gaya bahasa yang sesuai. Jadi
ada kesamaan pendapat dari 3 institusi yang berbeda mengenai online learning, misalnya pembelajaran online learning yang berhasil. Jadi ketiganya sepakat bahwa pembelajar itu harus independen. Nah, independen dan kreatif misalnya. Nah, ini menjadi satu poin utama. Tetapi selain independen dan kreatif, ada hal-hal lain yang cukup mendukung. Hal-hal tersebut bisa menyangkut misalnya saja faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud ini dalam penelitian Minnesota State ini menyangkut ini, dan ini. Nah, di sini kita membuat suatu sintesis. Jadi tidak lagi mengatakan Minnesota State mengatakan berdasarkan Fairmont State ada 10. College Value Online mengemukakan 5. Jadi mudah-mudahan dari model praktis seperti ini, teman-teman yang ada di sini bisa mendapatkan suatu inspirasi bahwa nanti kalau menulis jangan begitu lagi. Karena kalau model menulisnya seperti itu, ini berbahaya bahwa itu akan membosankan mitra bestari. Ya, membosankan mitra bestari. Dan ketika membosankan mitra bestari, bisa berpengaruh terhadap penerimaan atau penolakan dari jurnal artikel yang Bapak Ibu sampaikan ke jurnal tersebut, ya, pengelola jurnal tersebut. Baik, saya sepertinya sudah sampai ke bagian terakhir, saya simpulkan saja. Setelah sintesis, saya simpulkan. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini mencakup setidaknya ada 4 hal yang penting. Jadi penulis melakukan transfer ide-ide atau gagasan kepada pembaca yang memerlukan informasi atau inspirasi. Jadi target kita yang penting adalah bahwa ketika saya menjelaskan apa yang saya tulis, pembaca itu mendapatkan inspirasi dan nantinya bermanfaat. Seperti tadi ya, menjelaskan kata beca, kata guri, dan kata tempe misalnya. Ya, kalau ini dibaca oleh guru BIPA pemula misalnya, kalau mereka mau bertugas ke luar negeri, ini tentunya akan sangat membantu nanti. Oh, ketiga kata ini penting karena sudah diteliti oleh Pak Heri. Nanti kalau saya mau menjelaskan, kebetulan misalnya nanti pengajar BIPA itu nanti akan ke Turki misalnya atau akan ke Amerika. Nanti dia akan menghadapi sesuatu yang sangat berbeda. Tapi setidaknya informasi yang saya berikan di artikel yang saya tulis bisa menjadi landasan atau dasar bagi dia untuk menyusun strategi pengajarannya. Kemudian yang kedua di sini, supaya tulisan tidak membosankan, seorang penulis harus mampu membaca dengan kritis, mengekstrak informasi secara akurat, mengikatnya dengan pengalaman, kemudian meracik dan memadukannya menjadi tulisan. Ini terkait dengan apa yang saya contohkan tadi dari tiga sumber online yang berbeda mengenai pembelajar daring yang berhasil. Jadi pembelajar daring yang berhasil supaya tidak membosankan ya tidak ditulis seperti itu. Ada 5 kriteria pembelajar yang berhasil menurut Minnesota State. Tapi bagaimana kita membuat suatu paragraf yang utuh dengan melihat ada kesamaan, ada perbedaan, dan saling mendukung dari ketiga sumber tersebut. Ketiga, mempelajari gaya selingkung dan mempraktikkan pengembangan gaya bahasa merupakan syarat untuk menghasilkan tulisan yang tidak membosankan. Jadi kalau untuk mempraktikkan gaya bahasa itu bisa menerapkan tadi. Jadi bisa sintesis, bisa argumentasi, eksplanasi, kemudian juga bisa menggunakan kutipan, tapi tentu saja kutipannya itu harus dipilih kutipan yang benar-benar sesuai dan nantinya akan mengantarkan membaca kita untuk memperoleh inspirasi dari tulisan kita. Ya. Dan presentasi ini memberikan beberapa contoh strategi pengembangan gaya bahasa menggunakan kutipan, ikhtisar, deskripsi, argumentasi, dan sintesis. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan saya kembalikan kepada Bu Nuriani. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri atas pemaparan materi yang luar biasa, di mana Bapak Heri bukan hanya memaparkannya dengan sangat jelas dan mendetail dengan contoh-contoh menarik dari awal sampai akhir, namun juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk praktik parafrase. Dan dari seminar ini kita mendapatkan gagasan bahwa ternyata menulis tidak sesulit yang kita bayangkan. Bahkan percakapan sederhana seperti tadi membahas tentang becak juga bisa menjadi jurnal ilmiah.
Baiklah, sekarang Bapak Ibu semuanya, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Heri, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, boleh langsung bertanya langsung atau boleh diketik di kolom komentar. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Boleh raise hand ya, atau langsung mengetik di kolom komentar. Sepertinya pemaparannya sudah sangat jelas ya. Jadi belum ada yang bertanya. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Dari Bu Nur, dari Ibu Tulisan, Evi Susanti, iya. sepertinya ada. Tulisan seperti apa yang cocok untuk kaum milenial agar mereka tertarik untuk membaca? Nah, kemudian dari Silahkan. Ibu Evi Susanti sepertinya meminta untuk itu. Baik, saya tanggapi dulu yang dari Mas Yohanes ya. Tulisan seperti apa yang cocok untuk kaum milenial? Nah, jadi tulisan di sini, kalau tulisan untuk kaum milenial sepertinya sekarang ini kan tidak lagi fokus ke jurnal ilmiah atau buletin atau majalah ya, sangat berbeda. Karena banyak sekali tulis media-media sosial. Jadi sekarang ini kan publikasinya banyak mengarahnya ke misalnya saja model infografis di IG. Ya, infografis di IG itu kan banyak informasi ya. Jadi bisa belajar cara menulis infografis di IG, membuat postingan-postingan singkat pada Instagram dan media-media sosial. Jadi tulisan-tulisan ini sebenarnya adalah hal-hal yang sangat cocok untuk menjangkau kaum milenial. Dan kaum milenial rasanya juga lebih tertarik untuk membaca tulisan yang sifatnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu rumit. Nah, agar mereka tertarik membaca, sebenarnya kaum milenial ini kalau mereka mau ya, cocok itu adalah bukunya Mas Putut Ea dengan Bayu itu cocok itu untuk latihan untuk menulis kreatif itu bisa dicoba ya, itu bahasanya ringan dan bisa diikuti dengan latihan ya, ada latihan-latihannya di dalam, jadi latihan-latihannya itu bisa diikuti. Apakah saya masih terdengar? Iya, masih terdengar, Pak. Baik. Jadi ini untuk tanggapan untuk pertanyaan Mas Yohanes ya. Jadi tulisan-tulisan di Instagram, di media sosial, di Facebook page, itu sebenarnya banyak tulisan-tulisan singkat yang itu adalah semi ilmiah. Jadi tulisan kreatif dan masih ada unsur ilmiahnya ya. Jadi tidak terlalu banyak bermain-main dengan kutipan-kutipan seperti di jurnal ilmiah, tapi memberikan informasi yang bermanfaat. Itu kemudian untuk menulis kreatif itu ada banyak sekali pelatihan di Indonesia, sebenarnya banyak sekali pelatihan. Dan kedua contoh yang saya berikan di depan itu adalah dua contoh buku yang menurut saya cukup bagus ya untuk kaum milenial bagi yang ingin menekuni profesi menulis ya, ingin berlatih menulis. Kemudian dari Ibu atau Mbak Juli ya. Jika kita lagi menulis tiba-tiba Ibu Juli ya. Jadi jika kita lagi menulis tiba-tiba kehilangan ide, bagaimana cara untuk memunculkan ide itu kembali? Nah, ini dia. Jadi kemandekan dalam berpikir itu kan dihadapi baik oleh penulis pemula ataupun penulis yang berpengalaman ya. Saya juga sering menghadapi kemandekan ide. Kalau saya mandek idenya, saya tinggal, benar-benar saya tinggal, tidak saya duduk di depan komputer dan merenung, tidak. Saya lakukan hal lain, mungkin bersih-bersih rumah dulu, jalan-jalan sebentar, bikin makanan, atau apapun itu untuk menyegarkan pikiran saya. Karena kalau itu dipaksakan terus, idenya itu tidak akan muncul. Ide itu tidak akan muncul. Kalau bahkan membaca
berbicara. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan teman, ya, melakukan sesuatu yang lain, otak kita yang tersisa dengan pikiran kita berkaitan dengan menulis itu kadang masih jalan, dan biasanya itu bisa memantik munculnya ide yang bisa saya tuangkan nantinya. Tapi ini kan tentunya tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, ya. Jadi kita harus memiliki memiliki sense untuk mengetahui sebenarnya cara saya untuk mengatasinya seperti apa. Jadi kalau menurut saya itu jangan terus terpacu di depan komputer atau di depan tulisan kita, tapi cari aktivitas lain sejenak, beralih dari tulisan tersebut, segarkan pikiran kita, baru nanti kembali, ya, kembali untuk mendapatkan ide segar yang untuk melanjutkan tadi. Kemudian Ibu Lucy, kenapa 3 kata tadi lebih berbeda, ya? Bukan lebih berbeda. Jadi maknanya itu tidak bisa diterjemahkan secara literal. Jadi kalau maknanya itu diterjemahkan secara literal, misalnya tempe, kemudian mereka buka kamus, mereka baca, itu nanti pemahamannya bisa menggunakan bahasa ibunya. Nanti pemahaman menggunakan bahasa ibunya itu pemahamannya akan berbeda dengan maksud yang ingin saya sampaikan. Misalnya contoh kata guri, di dalam bahasa Mandarin tidak ada terjemahan untuk kata guri. Dan di Tiongkok kan tidak ada tempe, mereka adanya tahu, ya, tahu, tapi ada macam-macam tahu. Nah, bahannya sama dari kedelai, kan. Tapi kita tidak mau bahwa mahasiswa itu memahami tempe itu sebagai tahu karena memang berbeda. Jadi ini perlu dijelaskan. Jadi tujuan dari paper tadi itu adalah menjelaskan bagaimana proses negosiasi antara dosen dengan mahasiswa untuk mencapai pengertian yang sama mengenai ketiga kata tadi. Lalu dari Pak Rinaldi, bagaimana pendapat Pak Heri tentang tulisan yang banyak menggunakan bahasa asing? Kalau ini diterbitkan di jurnal Indonesia, ada 2 kemungkinan. Satu, mereka kesulitan mencari padanan kata. Kedua, memang tipikal penulisnya itu membosankan. Jadi kalau dia membosankan, dia malas mencari padanan katanya. Kalau memang ada padanan katanya dan penulis itu tidak mencari padanan katanya, maka kesalahan itu ada pada penulisnya. Penulisnya malas. Dan bisa dicarikan padanan katanya. Sebenarnya bisa. Tapi ada kata-kata tertentu di dalam bahasa asing yang memang sulit untuk diterjemahkan begitu saja dan memerlukan penjelasan. Maka biasanya di sini ada bagian awal, ada kerangka konsep, maka di dalam paper ini saya akan tetap mempertahankan 2 istilah ini, tapi tidak lebih. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, ini seperti kelihatannya penulis itu ingin unjuk bahwa dirinya itu tahu menggunakan bahasa asing, tapi tidak tahu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini menurut saya. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada padanan katanya, dan itu adalah konsep kunci utama yang perlu dijelaskan di dalam paper. Ini ada di paper terbaru kami, paper dengan Ibu Latifah, itu mengenai kata lian. Jadi kata lian itu kan dalam bahasa Indonesia, ya, tapi itu kan asalnya akar katanya dari mana. Jadi itu perlu dijelaskan. Kemudian di dalam paper saya itu ada kata multimodal dengan affordance. Jadi affordance itu sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka kadang-kadang kalau saya menulis tentang affordance, saya akan mempertahankan kata affordance itu, dan saya jelaskan mengapa saya mempertahankan kata affordance tersebut di dalam paper yang saya tulis di dalam bahasa Indonesia. Jadi ada 2, ya, jadi penulisnya ingin show off bahwa dia bisa berbahasa asing, atau memang show off dan dia tidak tahu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kedua itu adalah memang tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kata itu belum ada padanannya dan kita sedang memikirkan padanan yang cocok itu apa. Jadi ini menurut saya. Tapi kalau ada padanan katanya, jangan menggunakan bahasa asing, ya, karena kita menulisnya dalam bahasa Indonesia. Tujuan kita kan tadi pembaca paham dan bisa memperoleh faedah. Kalau tulisannya dalam bahasa asing, kenapa tidak tulis dalam bahasa Inggris saja misalnya, atau dalam bahasa Mandarin misalnya, atau dalam bahasa Jerman kalau memang target audiensnya, target pembacanya itu yang bisa berbahasa Jerman. Jadi begitu. Saya lihat ini pertanyaannya sepertinya terakhir dari Pak Rinaldi. Mungkin ada lagi? Ibu, ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Saya boleh tanya langsung nggak, Ibu Nuri? Oh, iya.
Boleh Ibu Yuri, silakan. Sriwijaya. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu Nuri. Nuri dengan Bu Yuri masih ingat. Iya. Ya. Pak Heri ya. Ya. Dalam satu tulisan itu memang kadang-kadang tidak membosankan, enak dibacanya. Apalagi waktu menulis skripsi. Tetapi tidak memenuhi kaidah ilmiah gitu. Jadi di mana titik pertemuan antara tulisan yang tidak membosankan, tetapi juga memenuhi standar ilmiah. Gitu. Itu Pak Heri. Baik, jadi tidak membosankan dan memenuhi kriteria ilmiah. Jadi kita harus kembali kepada manual dan gaya selingkung. Jadi kalau misalnya kita menulisnya terlalu kreatif, jadi tulisan kita ini kan tulisan ilmiah ya. Kalau kita submit ke jurnal, maka kita ada ikatannya itu adalah gaya selingkung tadi, gaya selingkung dan manual yang menjadi panduan atau acuan dari pengelola jurnal. Maka kita harus baca itu juga. Jadi tidak bisa serta-merta kita ingin menghasilkan tulisan yang menarik, lalu kita menyerahkan artikel yang sebenarnya lebih cocok untuk kita publikasikan di buletin ke jurnal. Itu tetap tidak bisa. Jadi kalau kita ingin menulis, kita harus tetap mengacu pertama adalah gaya selingkung. Kemudian dari gaya selingkung itu kita telusuri gaya bahasa seperti apa yang menjadi minat dari pengelola jurnal dan mitra bestari, dan apa yang cocok untuk saya untuk dituliskan menjadi lebih menarik kepada pembaca saya, dan pembaca saya mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Jadi tetap acuannya itu masih tetap harus gaya selingkung. Jadi kalau gaya selingkungnya tidak dipatuhi, walaupun itu menarik, itu tidak cocok untuk jurnal yang bersangkutan. Mungkin papernya atau tulisannya lebih cocok dimasukkan ke buletin, ke tabloid, atau diterbitkan menjadi buku. Jadi artikel yang sama, misalnya contohnya artikel yang sama tentang becak tadi ya, becak tempe dan gurih tadi, jika saya tulis untuk jurnal itu kan modelnya akan berbeda kalau misalnya saya mau menuliskannya kembali dalam bentuk book chapter. Kalau saya menuliskannya untuk book chapter di misalnya saja jurnal di book chapter untuk pengajaran BIPA, maka harus saya olah ulang. Jadi jurnal yang sama, tulisan yang sama harus saya olah ulang sesuai dengan gaya bahasa yang memenuhi kriteria dari moda penerbitan saya tadi. Jadi moda penerbitan saya tadi itu adalah moda transportasinya tadi, supaya idenya sampai ke pembaca yang sesuai dan memenuhi syarat dan ketentuan dari moda transportasinya tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya pertanyaan dari Bu Yuri. Baik. Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan langsung, silakan. Sepertinya pertanyaan dari Bu Yuri merupakan pertanyaan terakhir ya. Waktu kita tinggal 1 menit. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak Heri, semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Luar biasa pemaparannya hari ini, kita mendapatkan banyak pengetahuan baru, dan dari pemaparan ini yang kita dapatkan sesungguhnya tidak ada penulis hebat, yang ada hanyalah penulis yang terlatih dan penulis yang beruntung. Dan untuk menjadi penulis yang terlatih itu bisa kita usahakan. Dalam menulis itu kita melakukan transfer gagasan kepada pembaca yang memerlukan informasi atau inspirasi. Agar tulisan tidak membosankan, seorang penulis harus mampu membaca dengan kritis, mengekstrak informasi secara akurat, mengikatnya dengan pengalaman, kemudian meracik dan memadukannya menjadi tulisan. Jadi kesimpulan dari seminar hari ini, kalau dari saya, yang paling penting itu ada 2 kata, Bapak Ibu ada yang bisa menebak? Yang paling penting dari seminar ini 2 kata yang disampaikan dari Pak Heri tadi, yaitu nomor 3, segera menulis. Jadi kalau bagaimanapun luar biasanya pemaparan, kalau kita tidak mulai dengan segera menulis, maka sepertinya ini menjadi dongeng yang sangat indah saja ya. Jadi untuk itu saya menunggu karya tulis Bapak Ibu yang tentunya dengan gaya dan struktur tulisan yang tidak membosankan. Saya Nuriani mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Herianto
Dan terima kasih kepada semua peserta seminar online yang telah hadir malam hari ini. Namo Buddhaya, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, Bapak Johannes, untuk sesi penutupan dan foto bersama. Silakan Bapak Johannes. Oke, terima kasih Ibu Nuraini dan Pak Heri atas materinya yang sungguh luar biasa. Meskipun saya pribadi, saya masalah menulis itu saya kurang pandai dan tidak pandai berbahasa, tapi saya mendapatkan ilmu yang sangat penting seperti yang Miss Nuraini bilang, segala sesuatu itu action dulu, mulai dulu ya. Nggak pandai juga mulai dulu. Bukan cuma menulis sebenarnya, meskipun di sini topiknya menulis, tapi kita dapat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Mau melakukan sesuatu, lakukan dulu. Teorinya nanti, bisa apa enggak nanti, tulis dulu gitu. Oke, kita langsung saja masuk di sesi-sesi foto, ya, foto bersama. Untuk para peserta, Bapak dan Ibu sekalian, kakak atau abang semua, kita akan melakukan foto bersama. Mohon bisa bekerja sama untuk membuka kamera, karena akan didokumentasi. Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk membuka. Boleh rapi-rapi dulu, ya, biar apa, kita nggak apa, agak semangat, fresh. Tepok-tepok dulu ya. Iya, ada Pak Edi ya, dengan rambutnya. Oke, boleh rapi dulu, oke? Lembar pertama. Oke, boleh dengan gaya yang paling keren ya. Oke, karena nggak tahu di mana, jadi semuanya senyumnya tahan. 3, 2, 1. Oke, bentar. Lembar kedua. 3, 2, 1. Oke, baik. Dan lembar ketiga. 3, 2, 1. Oke. Ya. Oke. Sampai di sini seminar hari ini. Semoga apa yang disampaikan baik dari pemateri ataupun Miss Nuraini ataupun saya, mana tahu ada kata-kata yang masuk ya, mana tahu ada kata-kata yang bagus yang bisa diambil kan. Terima kasih atas segalanya, atas waktunya terutama di tengah kesibukan tapi masih meluangkan waktu untuk hadir di seminar kita hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Ingat diisi absensinya. Absensi linknya sudah saya kirim di chat, jadi sebelum meninggalkan ruangan bagusnya isi absensi dulu. Thank you Pak Lamirin atas kesempatannya, Miss Nuriani, Pak Heri, dan thank you semua peserta atas kesempatannya menjadi MC hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Budaya. Malam. Terima kasih. Malam, Namo Buddhaya. Terima kasih. Thank you Pak Heri. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam dari Papua. Terima kasih. Terima kasih semuanya, pamit duluan. Pamit ya.